Pemirsa, drama pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ibu kandungnya terjadi di Kendal, Jawa Tengah. Sang anak tega mencabut selang oksigen yang menempel di hidung ibunya dengan maksud agar sang ibu tewas. Apa motif anak durhaka ini membunuh ibunya yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit? Berikut liputannya untuk Anda. Barang buktinya ada sabit emas di situ. Enggak benar itu. Sabit siapa? Sabit saya mau ke rumah ibu saya. Itu bukan bus saya. Tapi di rumah emas. Saya nggak tahu. Kok nggak tahu? Kan di rumah emas. Iya memang. Palingan dong mas. Saya nggak tahu. Dalam proses penyidikan keterangan tersangka itu nilainya 0. Artinya kita tidak berdasarkan pada mengejar pengakuan dari si tersangka ini sendiri. Kelakuan tak terpuji dilakukan oleh pria satu ini. Dengan sengaja ia mencabut selang oksigen yang terpasang di salah satu pasien Puskesmas Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Akibat kelakuan pria ini, sang pasien akhirnya meninggal dunia. Pria yang sengaja mencabut selang pasien tersebut namanya Tumian alias Sunarto. Sedangkan pasien wanita yang akhirnya meninggal dunia akibat kelakuan Tumian adalah Suratmi. Sungguh keterlaluan, Suratmi ternyata ibu kandung Tumian alias Sunarto. Sudah dilengkapi dengan surat perintah. 5 bulan berlalu, polisi yang mendalami kasus ini akhirnya meringkus Tumian alias Sunarto di tempat tinggalnya di Desa Korowelang Anyar, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kita lakukan penangkapan di kediaman atau di rumahnya si tersangka Sunarto alias Tumian. Pada saat itu pelaku sedang beristirahat karena kita ke rumahnya si pelaku ini sudah malam hari. Pada saat itu pelaku sedang istirahat, kita ambil dari rumahnya, kita bawa ke Polres untuk kita lakukan penyidikan sebagai tersangka. Rupanya, Tumian sengaja mencabut selang oksigen sang ibu karena ia tak mau sandiwaranya selama 5 bulan ini terbongkar. Ya, Suratmi ternyata dibawa ke Puskesmas Cepiring setelah bagian kepalanya dihujani sabetan senjata tajam oleh Tumian alias Sunarto. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya sejumlah alat bukti di tempat tinggal Tumian. Kami temukan di TKP sendiri yaitu ini adalah baju yang dipakai oleh korban. Ini baju jarik yang dipakai oleh Ibu Suratmi pada saat kejadian itu kami sita setelah kita lakukan otopsi. Dan juga di lokasi TKP persisnya di Desa Korowelang Anyar kami juga menyita satu bilah sabit yang ini juga diakuin oleh dan juga beberapa keterangan saksi sesuai bahwa ini adalah yang sehari-hari dipergunakan oleh saudara Sunarto alias Tumian yang merupakan pelaku dalam kasus ini. Yang menjadi barang bukti kunci kami adalah baju warna biru lengan pendek yang ada corak tulisan Pingi di sininya. Baju ini kami amankan dari rumah pelaku yang berada sekitar 500 meter dari tempat kejadian perkara di Desa Korowelang Anyar, Kecamatan Cepiring, Kendal. Baju ini waktu itu disembunyikan oleh pelaku di tumpukan-tumpukan pakaian kotor yang juga sudah direndam. Jadi pada saat itu baju ini sudah terendam posisinya. Baju ini kemarin kami mintakan untuk dites, dicek DNA, di mana dari hasil pemeriksaan muncullah bahwa di baju ini ada noda darah, setitik noda darah, beberapa noda darah yang kita mintakan hasil DNA-nya ternyata identik dengan DNA yang ada di milik korban. Artinya match antara DNA yang ada di baju ini, yang kita temukan dari rumah tersangka yang sekitar jaraknya 500 meter, dengan DNA si korban sendiri.
Untuk menutupi kelakuan bejatnya, saat itu Tumian datang ke kantor polisi dan berpura-pura membuat laporan atas peristiwa yang menimpa sang ibu. Pelaku ini sekaligus juga pelapor. Jadi dia berganti baju, kemudian dia melaporkan dengan baju yang dia identik sama namun lengan panjang. Setelah dia melakukan tindak pidana tersebut, kemudian dia kembali ke rumah, berganti baju, kemudian mengajak tetangganya satu lain untuk datang ke menemukan ibunya yang meninggal, menolong di ambulan. Bukannya dia mengikuti ambulan tersebut, tapi malah ke polsek untuk melaporkan. Lalu, apa alasan Tumian alias Sunarto yang tega menghabisi nyawa ibu kandungnya? Korban Suratmi dilarikan ke puskesmas lantaran kepalanya dihujani sabetan senjata tajam. Saat itu, dalam aksinya, Tumian alias Sunarto yang tak lain adalah anak kandung korban masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Barang buktinya ada sabit emas di situ. Nggak benar itu. Sabit siapa? Sabit saya mau ke rumah ibu saya. Itu bukan bus saya. Tapi di rumah emas. Saya nggak tahu. Kok nggak tahu? Kan di rumah emas. Ya memang. Kemalingan dong mas. Saya nggak tahu. Dalam proses penyidikan, keterangan tersangka itu nilainya 0. Artinya kita tidak berdasarkan pada mengejar pengakuan dari si tersangka ini sendiri. Suratmi tewas setelah selang oksigen yang menempel di hidungnya dicabut oleh anaknya, Tumian alias Sunarto. Saat itu, Suratmi sedang dirawat di Puskesmas Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah akibat luka sabetan senjata tajam di kepala. Setelah masuk ke ruangan UGD, korban kemudian dibawa ke kasur ini untuk mendapatkan pertolongan. Namun 15 menit kemudian anak yang juga diduga sebagai pelaku datang dan mencabut selang oksigen dari korban. Suratmi pun kritis dan akhirnya meninggal dunia.